Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Endang. Asli saya Malang, tapi sekarang domisili di Tulungagung karena ikut suami. Saya mengenal YouTube Ustadz ini sebenarnya sudah lama sekali, cuman saya minta kepingin jadi anggota keluarga besar PS itu bulan Februari, tepatnya tanggal 22 bulan Februari lah. Sama Ustadz direspon tanggal 17 bulan Juni, itu suruh kirim foto KTP. Alhamdulillah bisa menjadi keluarga besar PS. Itu banyak sekali ilmu yang Endang dapatkan Ustadz dari situ. Terima kasih banyak. Semoga Ustadz berkelimpahan barokah, berkah, manfaat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ustadz, saya ingin kasih testimoni. Sebenarnya belum seberapa berani ya Ustadz, tapi ingat Ustadz bilang katanya nggak boleh pelit untuk kasih testimoni, untuk menginspirasi yang lainnya, terutama yang di grup keluarga besar PS itu, untuk penyemangat agar terus itu sholawatnya. Lah ceritanya seperti ini Ustadz. Sebenarnya ini kejadiannya tahun kemarin Ustadz. Tahun kemarin 2019, tepatnya bulan 7 tanggal 9. Nah, itu di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Bandung itu kan mengadakan pesta demokrasi itu Ustadz. Tapi sebelumnya minta maaf ya Ustadz, bukannya aku mau berbicara tentang politik atau berpartai ya, demokrasi ya, tapi ini pengalaman saya sesuai dengan pengamalan sholawat Nabi ya. Lah itu cerita detailnya seperti ini. Bulan 7 tanggal 9 itu pesta demokrasi, itu salah satunya suami saya itu diangkat sama masyarakat, dijadikan kandidat nomor 2 di Kecamatan Bandung, Kelurahan Talun Kulon. Nah, otomatis saya sebagai istri ya harus persiapan ya Ustadz, terutama itu dana ya. Tapi saya akui kalau masalah dana itu sesen pun kita nggak punya Ustadz. Bener, tekad saya sama suami saya itu cuma di samping diangkat sama masyarakat, tapi tekad bulat itu benar-benar lillahi ta'ala, tujuannya mengabdi sama masyarakat, kepingin memajukan desa, membantu masyarakat terutama yang level menengah ke bawah. Seperti itu Ustadz niat kita. Nah, tapi Ustadz ya punya modal sedikit, itu pun di tangan teman waktu itu Ustadz. Saya ya seperti itu ya, uang kalau sudah di tangan orang mau keluarnya itu sulit sekali Ustadz, malah jadi pertengkaran ya, permusuhan. Tapi saya sudah ndak pengen ada permusuhan, nggak pengen ada pertengkaran, saya cari hikmahnya saja. Tapi bagaimanapun ya mengharap ya Ustadz, soalnya saya sudah nggak ada simpenan lain gitu, apalagi suami saya, yang diharapkan mungkin cuma dari saya, dan posisi saya sekarang di Hongkong Ustadz, lagi merantau nih. Nah, terus ya sudah seperti yang lainnya, mengamalkan sholawat seperti yang Ustadz ijazahkan itu. Tapi tata cara saya seperti ini Ustadz, satu hari itu sholat wajib 5 kali ya, tapi kalau saya enggak 5 kali lagi, tapi 7 kali sehari. Tahajud sama duha itu sudah
saya nilai itu sholat wajib bagi saya. Lah di sini saya ngerawat 2 anak ya Ustadz, nakal-nakalnya ini anak aktif banget. Nah saya bersolawat itu nggak bisa setelah sholat wajib terus duduk manis saya bersolawat pegang tasbih, nggak bisa Ustadz ini anak, karena kan sekarang liburan sekolah ya Ustadz, jadi saya kesulitan banget kecuali kalau malam. Nah paling saya bisa konsentrasi bersolawat itu kalau diajak bepergian dari pagi pulang malam itu saya baru dapat sampai puluhan ribu itu Ustadz, sambil ngawasi anak-anak main daripada bengong. Saya bingung, pikiran kemana-mana, itu pegang tasbih itu sambil terus itu berzikir bersolawat itu Ustadz. Nah makanya kalau malam itu hanya waktu malam mereka waktu tidur itu saya banyak kesempatan, makanya kalau malam itu saya sedikit banget itu Ustadz tidurnya, sebab anak-anak jam 12 jam setengah 1 itu baru tidur, itu maunya main. Nah itu terus kalau dikeloni itu nggak cepet-cepet tidur, jadi paling nggak jam 12 setengah 1 baru tidur, saya setengah 2 itu sudah bangun. Soalnya kalau nggak kayak gitu saya nggak ada kesempatan untuk duduk manis bersolawat gitu. Setengah 2, kalau paling telat itu setengah 3 Ustadz, kalau kadang-kadang kan capek gitu ya Ustadz, itu alarm berdering-dering itu ini telinga dengar tapi ini mata nggak bisa kebuka, kadang-kadang sampai setengah 3 gitu. Terus tata cara saya untuk melakukan seperti ini Ustadz, biasa saya awali dengan saya sholat tobat dulu, habis tobat 2 rakaat istighfar minimal 500 sampai 1000, habis itu doa. Nah, setelah doa saya lanjutkan saya lanjutkan sholat tahajud 2 rakaat salam, saya mendawamkan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 200. Setiap 2 rakaat salam itu tak selingi sama sholawat Nabi 200. Lah saya ada tata cara sendiri di saat saya melakukan sholat tahajud itu. Rakaatnya itu saya baca surat, kalau yang rakaat pertama itu saya wajibkan untuk saya sendiri loh ini ya Ustadz, saya sendiri yang maksudnya mantep itu sesuai dengan itu, artinya kepingin benar-benar saya merubah nasib saya kayak gitu. Saya membaca surat Al-Imran ayat 26 sampai 27. Itu ayat rakaat pertama itu saya wajib setiap hari, setiap malam itu Ustadz baca surat itu. Terus yang rakaat kedua kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Kausar, saya seling-seling kayak gitu. Itu saya lakukan sampai 10 rakaat. Sampai 10 rakaat tetap 2 rakaat salam sholawat Nabi kayak gitu ya. Terus yang terakhir yang ke-12 rakaat itu setelah salam itu saya langsung hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu sampai 3 kali. Habis itu terus saya lanjut dengan istighfar lagi Ustadz, itu sampai minimal pokoknya 500, kalau enggak 500 sampai 1000. Terus habis itu saya selingi dengan sholawat Ibrahim, sholawat Jibril, sholawat Nabi kayak gitu lah. Habis itu doa, habis doa selesai Ustadz saya sempatkan baca Al-Quran, yang bagi saya itu wajib setiap hari saya baca 4 surat, dari surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, terus surat Yasin, terus sama yang satunya itu surat itu Ustadz, setelah sebelum surat Al-Waqiah itu surat Ar-Rahman. Lah itu saya wajib Ustadz, wajib baca itu ya, enggak kemungkinan cuma sehari 1 kali, pokoknya 4 ayat itu harus, enggak pernah ketinggalan. Waktunya memang saya ada waktu malam yang sebenarnya kan paling kalau saya dengar kayak Ustadz Yusuf Mansur itu kan setelah ba'do subuh, kalau enggak ba'do subuh biasanya ba'do duha itu, terus sama
sama asar kan, tapi saya lihat kondisi Ustadz ikut orang, kalau jam segitu saya nggak mungkin, jadi tak ganti dengan malam. Yang penting istiqomah, setiap hari harus ada amalan itu, kayak gitu Ustadz. Lah setelah itu terus saya lanjut dengan sholat hajat. Nah, saya lanjut dengan sholat hajat 2 rakaat Ustadz ya. Rakaat pertama itu saya baca, tapi sama dengan yang lain ya Ustadz, sebelum takbiratul ihram itu saya selalu sholawat dulu, terus habis sholawat istighfar, terus alhamdulillah, baca hamdalah. Lah, ayat pertama itu saya wajib baca surat Al-Kafirun Ustadz, baca surat Al-Kafirun. Terus ayat kedua itu saya wajibkan untuk saya sendiri loh ya, itu baca surat Al-Ikhlas. Nah, habis itu Ustadz, habis salam terus saya lanjutkan wirid dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, seolah-olah benar-benar mantep saya itu meminta hanya karena Allah, meminta kepada Allah, nggak ada yang lainnya Ustadz. Itu saya amalkan sampai 450 kali, itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Lah setelah itu saya lanjut dengan membaca surat Al-Imran ayat 74 sampai 173 yang bunyinya sampai hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu di situ aku berhenti terus doa. Habis itu kalau misalkan itu waktu subuh masih nunggu subuh ya Ustadz, itu saya masih ngaji atau saya teruskan dengan bersolawat terus. Seperti itu Ustadz saya lakukan kurang lebih bulan 2 bulan Juni Ustadz, 1 bulan lebih kurang 2 bulan ya saya jalani itu. Alhamdulillah uang di temanku itu tetap gak keluar Ustadz. Alhamdulillah banget itu Ustadz, bersyukur saya. Cuman dalam hati saya mungkin ada hikmah lain, Allah sudah merancang rancangan hikmah yang lebih baik untuk saya gitu. Sudah hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai waktu keberangkatanku, waktu saya mau terbang itu sampai Ustadz, sampai hari H dengan tekad bulat. Tapi sebelumnya itu ya Ustadz, sebelum itu saya yang terakhir itu mendengarkan itu testimoni YouTube-nya Pak Ustadz yang mbaknya punya hutang 200 juta itu loh Ustadz. Itu nggak berani bilang sama keluarga, terutama suami ya. Lah Ustadz, itu yang bikin hati saya kuat. Maksudnya dibalik semuanya pasti ada hikmah. Terus lagi kalau saya kan nggak, maksudnya bukan dikarenakan saya kebuntel hutang kayak gimana, enggak, cuman saya takut sama suami nanti gimana, sedangkan ini uang nggak ada yang keluar, padahal ini uang sangat diharapkan. Gimana nanti kalau suami tanya sama saya harus jawab apa? Yang jadi bingung saya kayak gitu Ustadz. Jadi saya terakhir mendengarkan testimoninya mbak itu, saya lupa mbak siapa, yang bermukim, maksudnya merantau ikut suaminya di Jakarta ya itu. Nah, yang akhirnya Ustadz pas hari H penerbangan saya dengan langkah berat, tapi tetap dengan niat lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, mencari ridho Allah. Saya melangkahkan kaki menuju bandara Ustadz, menuju bandara. Itu 5 tahun sudah belum pulang Ustadz. Jadi 5 tahun saya baru sekali itu Ustadz. Suami magang kepala desa itu ya, akhirnya sampai alhamdulillah sampai tujuan Bandara Juanda itu, keluarga menjemput, terutama suami. 5 tahun baru
ketemu sekali itu Ustadz, itu kayaknya ini kaki nggak menginjak di bumi Ustadz, kayak nggak percaya, takut, bingung seperti apa itu nanti pendanaan apa untuk suamiku, dari mana saya nggak ngerti. Alhamdulillah 4 jam kemudian sampai rumah Ustadz. Di rumah sudah banyak orang. Memang mulai sebelum puasa itu sudah persiapan, banyak orang mendirikan tenda apa segala macam. Jadi semuanya sudah diurus sama tetangga kiri kanan. Alhamdulillah rukun banget itu Ustadz. Tetangga kiri kanan rukun banget. Suamiku memang orang yang ramah, maksudnya pertemanan, perkumpulan dia itu nggak hanya orang kecil, dewasa, pemuda, pemudi, nggak Ustaz, semuanya, dari yang kecil sampai orang tua itu suamiku ramah banget orangnya, alhamdulillah banget. Sebab dianya memang aktif di segala kegiatan kampung Ustadz, mulai dari dia jadi pelatih pencak silat, pengurus Karang Taruna, berpartai, politik, itu komplit banget dia memang, alhamdulillah banget lah. Terus sudah Ustadz, itu satu minggu sebelum hari H itu saya sudah nyampe rumah. 2 hari sebelum hari H itu kan sangat buntu, itu nanyakan dana dari saya yang untuk kebutuhan itu Ustadz. Ya Allah Ustadz, itu hatiku rasanya kayak diiris sama sembilu itu. Aku harus jawab apa, tapi Ustadz, yang namanya bersolawat terus hatiku ini bergeming Ustadz, mulutku ini terucap itu kayaknya seolah-olah sudah terbiasa ya Ustadz, tanpa saya mau kayaknya sudah berucap sendiri itu sholawat. Terus saya sama puasa itu nggak pernah henti Ustadz. Suami tanya uang gini-gini, Ustadz ini mulut nggak bisa terbuka sama kali, aku diem 1000 bahasa itu nggak berani jawab. Aku mau jawab apa, gimana alasannya, aku diem. Tapi alhamdulillah memang suamiku itu orangnya nggak banyak ngomong. Kalau tanya saya 1-2 kali saya diem, dia nggak banyak nuntut Ustadz, alhamdulillah yus diem. Yang akhirnya sampai hari H, ya Allah Ustadz, saya kalau ingat itu walaupun sudah hampir berjalan 1 tahun, ini hati kayak nggak percaya, kayaknya teriris kalau ingat waktu peristiwa itu. Kadang-kadang di sini kan ada sama saja dengan Indonesia ya Ustadz, ada pemilihan gubernur, ada pemilihan kepala desa, di Hongkong pun kan sama. Kalau lagi memasang itu umbul-umbul, memasang foto-fotonya kampanye, itu hatiku langsung ternyudek gitu Ustadz. Ingat pas waktu itu suamiku peristiwa waktu itu, segala sesuatunya nggak ada persiapan, 99% itu cuma modalnya nekat itu lah. Terus akhirnya Ustadz sampai hari H itu bakdo subuh itu kan pemilihannya di balai desa ya Ustadz. Sampai bakdo subuh itu, oh ya Ustadz, ada yang ketinggalan satu, itu yang sholat duhanya itu belum saya itu kan ya. Lah gimana saya caranya mengamalkan sholat duha, itu sama dengan sholat tahajud tadi ya Ustadz, 2 rakaat salam. Tapi kalau sholat duha saya nggak terlalu banyak waktu itu Ustadz, mesti saya sholawatnya itu di luar sajadah itu, di luar sajadah. Biasa itu saya lakukan sampai 12 rakaat. Sebelum takbiratul ihram itu saya selalu sholawat dulu, istighfar dulu, terus hamdalah, habis itu terus niat. Tapi Ustadz ya, ada satu surat itu yang wajib saya baca, dan itu surat kesukaan saya Ustadz. Itu ayat pertama saya wajib baca surat ad-duha itu di saat duha. Terus yang rakaat kedua itu saya wajibkan saya baca surat 3 ayat terakhir surat Al-Hars, itu yang artinya pengusiran itu. Lah itu saya wajibkan baca itu 3 ayat
terakhir surat Al-Hars yang isinya Asmaul Husna itu ya, itu saya wajibkan itu Ustadz. Nah itu saya lakukan kayak gitu sampai 12 rakaat. Habis itu terus sholawat sedikit gitu ya, soalnya anak-anak jam segitu anak-anak kan sebentar lagi bangun terus ngurusi mereka gitu ya. Itu terus habis itu doa sholawat lainnya saya kerjakan sambil aktivitas kayak gitu. Nah terus lagi Ustadz diteruskan yang itu tadi ya lah, bakdo subuh itu pemilihannya kan di balai desa ya Ustadz, diantar ke sana itu saya sama suami seolah-olah kayak kemantenan lagi itu Ustadz. Pendukung-pendukungnya itu yang nganter itu karak-karaan sampai ya, yang namanya suamiku memang orang begitu ramah sama siapapun itu, dia itu pokoknya nggak pilih-pilih bergaul Ustadz, pinter banget bergaul itu suamiku lah. Tapi ya alhamdulillah ya Ustadz, saya sama suamiku itu masih belum, maksudnya umurnya nggak seberapa, masih 30-an, masih kurang dari 40, tapi alhamdulillah gitu masyarakat itu kok mempercayakan untuk memimpin kelurahan situ gitu. Saya juga heran. Nah bakdo subuh kita dikarak ke sana ke balai desa untuk pemilihan itu sampai pemilihan selesai ya Ustadz, itu ditarget sampai jam 2, tapi alhamdulillah jam 2 itu belum selesai. Yang biasanya sampai selesai perhitungan itu bakdo maghrib atau menjelang maghrib, tapi alhasil itu sampai jam 8 setelah bakdo isya itu Ustadz itu masih belum selesai. Kalau nggak salah waktu itu kira-kira sampai setengah 9 baru selesai ya Ustadz. Alhamdulillah Ustadz Rabbil Alamin, benar di balik semua itu ada hikmah. Allah itu memang benar-benar menyiapkan, mempersiapkan yang lebih baik untuk saya dan suami saya. Makanya kalau misalkan doa belum terkabul kok lama banget, ternyata Allah itu benar-benar menyiapkan yang lebih baik buat hambanya, agar hambanya itu selalu sabar. Insya Allah semua ada hikmah yang terbaik, benar. Padahal waktu yang terakhir saya minta sama temanku itu Ustadz, uang nggak dikembalikan, saya malah dicaci, katanya nggak mungkin jadi suamiku, katanya kalah dalam perhitungan, dia bilang gitu. Ya sudah, tak, alhamdulillah saja, nggak apa-apa, terima kasih banyak. Cuman kalau sudah menjadi rezekiku sama suami, walaupun itu orang iri dan dengki, yang penting satu, tujuanku sama suami itu tujuan baik, nggak ada niat jelek, insya Allah tetap jadi rezekiku dan suami nggak akan kemana. Cuma pedomanku kayak gitu Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, di saat perhitungan terakhir itu suamiku menang mutlak. Itu selang suaranya itu 809 loh Ustadz, 809 suara itu sama lawannya. Suamiku memenangkan 67, sekian, sedangkan yang sananya cuma 37, sekian kayak gitu. 34, sekian kayak gitu. Alhamdulillah banget ya Allah Ustadz, bener itu aku nggak mengalirkan dana sesen pun, nggak tahu itu dari mana. Lah habis itu sudah ya Ustadz, lah selesai perhitungan, semuanya itu ngiring ke rumah Ustadz sambil bersolawat. Aku sampai ya Allah, ada apa ini saya gitu. Itu yang namanya polisi apa itu ya Allah Ustadz, penuh itu penjagaan ketat banget. Saya yang masih umur segini, suami masih umur segitu, benar-benar diagungkan di kelurahan situ. Mudah-mudahan benar-benar suamiku menjadi pemimpin yang mana ya Ustadz, sesuai dengan janjinya. Kepingin benar-benar memakmurkan kampungnya, membantu orang yang levelnya tingkat menengah ke bawah, itu visi misi kita. Lah habis itu Ustadz,
Kalau yang lain sebelum pemilihan belum ngerti menang atau kalah, itu kan persiapan untuk pesta, terus untuk apa segala macam kan sudah siap ya Ustadz. Bahkan adatnya orang situ setelah kemenangan itu kan makan bersama, penyembelihan hewan gitu Ustadz, kayak kerbau ya, mayoritas kerbau ya, bukan sapi lagi loh, kerbau yang hitam yang besar itu harganya hampir 40 juta satu ekor itu ya Ustadz. Saya sama suamiku kok jangankan mempersiapkan itu, untuk dana menjamu tetangga kanan kiri itu nggak ada persiapan Ustadz. Bener, tapi saya benar-benar heran, ini ajaib banget. Allah Ta'ala benar-benar kok ngalirkan rezeki segitu banyak. Ustadz itu sekelurahan ke rumah ya Ustadz, bertandang ke rumah. Ustadz ngerti nggak? Seolah-olah di rumah itu kayak orang punya hajat pernikahan Ustadz. Yang namanya beras bawaan tetangga kiri kanan itu nggak hanya dapat kintal 2 kintal loh Ustadz, bertonton itu yang namanya beras, gula, mie apa segala macam kayak orang pernikahan itu melebihi orang pernikahan loh Ustadz. Itu berasnya berapa ton sekian gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini rezeki dari mana? Ini Allah kok benar-benar semuanya melimpahkan ke rumah. Terus habis itu Ustadz yang bikin aku juga kaget, padahal nggak mempersiapkan untuk pesta kayak apa gitu ya. Itu di kelurahan sebelah Ustadz, kelurahan tetangga gitu ya, nggak tahu menang apa kalah itu sudah mempersiapkan kerbau. Alhasil itu bapaknya itu kalah suara Ustadz. Itu kerbau itu digiring ke rumah loh Ustadz. Ya Allah, Allahu Akbar. Padahal saya sedikit pun Ustadz nggak kepikiran, suamiku pun nggak ada. Memang kita nggak akan poya-poya benar-benar membantu masyarakat kiri kanan, tapi ya memang kita menyesuaikan dengan modal ya Ustadz, nggak sok ada, nggak sok apa, padahal yang semestinya nggak ada, nggak gitu kita. Jadi apa adanya, jadi pemimpin ya wis adanya seperti itu, ya wis seperti itu, kayak gitu Ustadz. Bener, nggak pakai muka bertopeng gitu, enggak Ustadz. Alhamdulillah itu kerbau mereka itu langsung dikirim ke rumah, dibayarnya kapan terserah, dia bilang gitu. Ya Allah. Terus lagi Ustadz ya, yang lain itu kalau misalkan kan merayakan orkesan kayak apa, Ustadz dibalik bener-bener nggak ada dana, ternyata hikmah itu luar biasa. Ustadz yang dulunya ya, lurah yang dulu itu di rumah kan ada grup sholawatan, itu kan berapa grup gitu Ustadz. Lah kalau lurah yang dulu itu terbengkalai, maksudnya nggak diurus. Jadi kemarin itu Ustadz kita nggak mempersiapkan hiburan, anggota sholawatan itu yang menghibur pendukung-pendukung setelah kemenangan Ustadz. Terus sama suamiku punya kenalan seorang Ustadz dulu waktu kerja di kantor kabupaten waktu itu. Lah manggil sama itu Ustadz temannya itu, jadi Ustadz alhamdulillah nggak kecolongan modal, cuma kita ngasih konsumsi. Coba, alhamdulillah banget. Terus semuanya pada bilang belum ada loh lurah, maksudnya zaman sekarang yang begitu sederhana. Padahal kita memang nggak ada dana, nggak punya dana, tapi semua pada memuji kesolehannya. Mudah-mudahan benar Ustaz soleh, suamiku menjadi pemimpin yang amanah, yang nggak seperti yang lain korupsi, makan uang rakyat. Naudzubillah min dzalik. Bener, kalau memang suamiku makan uang rakyat, saya yang akan bersaksi. Kalau memang salah, dihukum hidup pun aku nggak apa-apa. Bener Ustadz, saya nggak makan nggak apa-apa, asalkan jangan makan punya orang lain. Makanya Ustadz, walaupun suamiku sudah jadi, aku tetap punya tugas sendiri, tetap tak jalankan. Ini kontrak masih ada Ustadz, nggak enak-enak suamiku menang terus aku membiarkan tanggung jawabku, enggak. Setelah pemilihan selesai aku tetap masih ada kontrak 1 tahun Ustadz. Jadi sekarang saya masih di sini. Itu cemoohan tetangga, teman itu sudah ndak karu-karuan Ustadz, tapi saya nggak mendengarkan itu. Tetap niatku baik, insya Allah
Allah Ta'ala ini tetap meluruskan dan mensukseskan niatku sama suamiku. Cuma gitu aja Ustadz. Itu alhamdulillah banget itu Ustadz. Ya Allah, kita yang masih umur segini sudah dipercaya untuk memimpin kelurahan itu. Nah terus lagi Ustadz, ini alhamdulillah ini sudah selesai. Lah yang kedua Ustadz, ini saya juga heran. Ini majikan Ustadz, ini majikan kan baru ya Ustadz. Waktu sebelum pemilihan itu di sini saya masih kerja masih 2 bulan itu Ustadz. Alhamdulillah ini majikan baik banget. Saya minta pulang itu kok dikasih Ustadz. Lah tapi ya gitu Ustadz, gimana caranya saya mendapatkan majikan baik ini? Wong dulu saya kan pernah terlantar di Makau, pernah coba-coba di Makau Ustadz, tapi di sana saya kan nggak kerasan, terus kepingin balik sini itu sulit. Tapi alhamdulillah lagi-lagi sama sholawat lagi Ustadz, saya mengamalkan sholawat itu. Yang lain itu nggak berani mengurus saya untuk masuk Hongkong langsung. Agent berapa agent itu 5 agent kalau nggak salah itu maunya saya harus dari Makau sana pulang Indo. Tapi saya maunya dari Makau langsung Hongkong. Alhamdulillah ya dengan keajaiban sholawat lagi itu Ustadz, ada satu agen yang mau ngurusi saya tanpa potong gaji, tanpa pulang Indo, jadi langsung masuk majikan. Dan alhamdulillah pula ini majikan kok nurut banget Ustadz. Itu juga berkat sholawat. Yang katanya mbaknya yang dulu ya, ini mbaknya yang dulu itu katanya memang anaknya nakal Ustadz, tapi ya nakalnya anak kalau tak pikir itu lumrah. Katanya mbaknya yang dulu yang ngomong ini anak-anak nakalnya 7 negara bilangnya. Pernah diinterviewai beberapa anak itu langsung bertatap muka Ustadz, dia nggak mau sampai 7 anak atau berapa anak, nggak mau. Padahal sama saya di Makau sana cuma ngerti video call. Ustadz kok langsung mau ini anak, saya heran. Tapi Ustadz begitu visa saya turun, saya sudah masuk Hongkong, lah saya mau menuju ke rumah majikan ini bersolawat itu nggak pernah henti Ustadz. Awalnya saya dijemput di stasiun kereta itu, ini anak yang maksudnya yang masih belum bisa memahami banget, anaknya yang kecil ini umur 6 tahun Ustadz, itu cowok. Lah yang paling nakal itu maksudnya nggak sembarangan sama orang mau gitu Ustadz. Lah itu saya sholawati sampai itu di depan rumah majikan itu Ustadz. Saya dijemput sama anaknya itu, ngelihat saya pun nggak mau awalnya Ustadz, nggak mau. Sebenarnya saya takut, soalnya anak sini ya seperti itu ya gampang-gampang susah. Tapi saya tekad bulat, niat saya baik, insya Allah ini anak lengket. Lah pas malam ya Ustadz, habis makan malam saya kan cuci piring. Lah mbaknya yang satunya tak suruh ngurus, soalnya kalau sama saya kan belum terbiasa ya Ustadz. Ternyata ini anak yang kecil yang nggak mau sama siapapun ini kok dia malah ikut saya masuk ke dapur itu, langsung meluk saya dari belakang Ustadz. Waktu itu saya pas nyuci piring, saya kaget ya, terharu, ya Allah ini anak dalam hati kok tiba-tiba mau. Terus habis itu mandi semua mau tidur, sama mbaknya yang lama ini langsung nggak mau loh Ustadz, tidur minta dikeloni saya loh. Saya sampai heran, itu orang tuanya pun sampai heran. Lah ini anakku kamu apakan? Dia loh, ya nggak tak apa-apakan. Dalam hati sholawat yang saya suapkan ke dia, saya dalam hati gitu Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, itu sebenarnya saya masih mir Ustadz. Jangan-jangan ini anak cuma satu hari 2 hari ini kelet sama saya, cuma pura-pura. Alhamdulillah Ustadz, ini mbaknya yang lama ini di sini kan ngajari saya sampai lebih kurang 5 hari ya Ustadz. Gimana cara ngantar sekolah, tempatnya sekolah di mana, itu kan aku harus dikasih tahu dulu ya Ustadz. Soalnya ini majikan nggak sempat kan, harus kerja. 5 hari itu diajari sama mbaknya yang lama. Sudah ini anak nggak mau Ustadz, mbaknya yang lama ini pulang ya sudah pulang. Ternyata sampai sekarang Ustadz, sama orang tuanya pun nggak mau, selalu kelon sama saya. Kalau nggak saya keloni nggak bisa tidur itu. Pernah nyoba mamanya sendiri, ibunya sendiri yang ngeloni. Itu sampai 2 jam nggak mau tidur, terus akhirnya manggil saya.
ini cepat dikeloni lah sama saya, nggak mau, dia bilang gitu. Ya Allah, alhamdulillah sholawat ini memang benar-benar ajaib Ustadz, benar ajaib lah. Terus lagi Ustadz, kemarin waktu saya WhatsApp sama Ustadz itu, Ustadz kan jawab balesnya kan pakai voice ya. Ustadz, ini HP ku ini sudah lama banget ini rusak. Maksudnya rusaknya ini HP kalau dibuat chat itu bisa, tapi untuk mendengarkan voice sama untuk telepon nggak bisa. Ya Allah Ustadz, waktu itu Ustadz kan balesnya sama voice ya. Itu dalam hati saya, ya Allah, ini jawaban dari Ustadz yang saya tunggu-tunggu, gimana jawabannya kok pakai voice ya, nggak bisa didengarkan. Saya dalam hati kayak gitu Ustadz. Lah terus saya sholawat 3 kali, saya tepuk ini HP, ya Allah, jari saya nutul itu Ustadz, kok Ustadz langsung jawaban voice itu langsung terdengar. Ya Allah, kok ajaib banget, ternyata jawaban voice-nya Ustadz itu pengobat HP saya yang sudah berbulan-bulan rusak Ustadz. Sekarang ini normal kembali nih HP. Ya Allah, alhamdulillah banget. Ya Allah Ustadz, banyak sekali itu keajaiban. Terus lagi Ustadz, ini kan suamiku nyuruh saya pulang, otomatis saya kan harus di rumah Ustadz untuk ngurusi itu PKK kayak apa. Sekarang kan nggak ada yang jadi ketua PKK, yang semestinya kan saya itu yang ngurus. Berhubung saya masih menjalankan tugas sendiri Ustadz ya, itu suamiku minta istrinya temannya yang di rumah itu mulang, itu guru. Sementara minta itu lah, ini kan saya suruh pulang. Rencananya kan ini Ustadz, bulan sebelum lebaran ini saya pengen minta pulang kan, itu majikan juga memperbolehkan. Cuman saya juga masih bingung Ustadz, maksudnya bingungnya ini majikan baik banget, bener baik banget, aku nggak pengen mengorbankan dua-duanya gitu loh Ustadz. Ini sama-sama beratnya, suamiku, aku juga berat, ini majikan baik banget, aku pun juga nggak pengen bikin hatinya kecewa gitu Ustadz. Sebab kan kontraknya 2 tahun, ini masih tak jalani 1 tahun kan. Nah jadi Ustadz, lagi-lagi sholawat itu Ustadz, saya minta kebijakan ke Allah, terus sholawat, ya Allah, saya nggak pengen menyakiti dua-duanya sama-sama beratnya, suamiku juga berat, aku punya tugas di rumah, dek sini pun juga gitu, ini majikan baik, aku juga masih ada kontrak. Ya Allah, saya minta petunjuk, tolong sekali secepatnya jawab Ustadz. Itu sholawat ya seperti biasa sholawat itu Ustadz, saya lakukan sampai 1 minggu Ustadz. Penerbangan saya rencana bulan Mei tanggal 20, ternyata di Hongkong ini ditutup karena virus Ustadz. Jadi nggak ada penerbangan. Indonesia pun kayak gitu katanya, sampai penerbangan ini sampai Juni tanggal 1 ya. Itu kalau nggak diundur loh ya. Kalau kondisinya sudah memang kondusif itu ya dibuka, tapi kalau kondisinya masih rawan mungkin enggak. Lah dari situ baru saya ngomong sama suami, alhamdulillah suami saya itu bisa nyadari Ustadz, sebab di Indonesia kan juga rawan ya Ustadz. Alhamdulillah banget ya Allah, ini benar-benar Allah memberi kebijakan pada saya, sedangkan saya harus ada pilihan yang sama-sama beratnya. Benar itu Ustadz, ya Allah. Ustadz benar-benar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Gusti, benar itu. Kayaknya nggak percaya gitu lah Ustadz. Ini saya masih punya hajat, benar-benar punya hajat yang lebih besar lagi. Mohon doanya ya Ustadz, minta doanya agar saya nggak putus asa, terus semangat untuk mencapai kesuksesan ya Ustadz. Ini memang yang jiwa saya sama suami ini alhamdulillah itu sama-sama jiwa pengabdi, kepingin ngabdi benar-benar sama masyarakat, membantu masyarakat yang levelnya menengah ke bawah. Kalau saya mengarah kepada kesehatan, soalnya di Indonesia kan kayak gitu ya Ustadz, walaupun bagaimanapun modelnya rumah sakit itu miris banget, yang ada uang cepat ditangani, tapi yang nggak ada itu sampai terlantar ya Ustadz. Ini saya rela dari keuangan pribadi untuk
benar-benar memakmurkan, terutama masalah kesehatan untuk masyarakat Kelurahan Talun Kulon. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjurus ke semuanya Ustadz, terutama kayak orang-orang tua yang nggak punya, itu yang jadi pilihan saya itu Ustadz. Kepingin memfasilitasi itu kendaraan yang sulit dijangkau dari kampung-kampung yang pinggir-pinggiran itu. Lah ini lagi pembangunan jalan-jalan yang sulit untuk dijangkau kendaraan itu Ustadz. Ini suami saya lagi bangun itu biar semuanya merasakan enak, merasakan jalan yang rata kayak gitu Ustadz. Ustadz doanya ya, mudah-mudahan saya nggak putus-putus asa, terus mencapai apa yang menjadi harapan saya sama suami ya Ustadz. Terima kasih banyak sama Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz diberi sekeluarga, diberi sehat walafiat, lancar rezeki, manfaat dunia akhirat ya Ustadz, amin. Terus buat mbak-mbaknya, terutama yang di keluarga besar PS, pesan saya jangan putus-putus asa. Kalau toh itu Allah belum mengabulkan atau belum mendengarkan doa-doa kita, percayalah Allah punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita mau. Bener, asalkan satu, kita harus sabar, terus semangat, terus meminta, merengek dan merengek. Ya sudah, sekian dulu ya Ustadz. Ini sudah banyak banget, panjang banget. Maafkan beribu-ribu, saya minta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari kata-kata atau dari apapun. Beribu-ribu maaf ya Ustadz dan beribu-ribu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.